Oke, dah Bapak rekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurlah ya, kita ketemu lagi, bisa kumpul lagi di sini. Mudah-mudahan sih setiap harinya kita selalu mendapatkan manfaat, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan walaupun ada yang belum mandi, belum sarapan, tapi harus tetap semangat lah ya. Jangan sampai gara-gara jomblo terus frustasi nggak mau ikut kuliah gitu kan jadi masalah. Kita langsung aja, materi kita yaitu tentang komunikasi data. Intinya sih interaksi data, tapi data itu harus dijelasin lebih detail lagi, nanti Bapak jelasin. Bapak share screen aja. Nah ini ya, kita pakai Photoshop aja lah jelasinnya. Udah tampil belum? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Oke, kita buat aja judulnya dulu. Tentang komunikasi data ya. Jadi apa aja sih yang dimaksud dengan komunikasi data ini? Ya, lebih. Oke, kita mau jelasin tentang komunikasi data. Jadi kalau komunikasi data ini dibagi jadi dua ini ya, dua kata, ada komunikasi dan data. Kita jabarin dulu. Komunikasi itu apa sih? Oke, ini komunikasi. Ada data. Ya. Inilah ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dan data? Jadi kalau komunikasi itu artinya penukaran atau interaksinya. Misalnya ada satu orang, kemudian ini kedua. Nah, mereka saling berinteraksi, ya. Ini yang disebut dengan komunikasi, intinya di situ. Nah, jadi persoalannya ketika orang berkomunikasi, bahasa kemudian informasinya itu bisa diterima apa enggak sih sama si orang yang kedua ini gitu ya. Sedangkan kalau data itu message-nya atau pesannya. Ya, pesannya dari orang pertama itu bakal dikirim ke orang yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi ada bahasanya sih komponen-komponen tertentu sebagai penghubung antara si perempuan dengan si laki ini cara berkomunikasinya, atau antara pesannya yang disampaikan ke si lakinya, ini harus ada penghubungnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang data, berarti kita ngomongin tentang komunikasi secara digital. Berarti kita butuh yang namanya di sini penghubung. Kalau untuk di komputernya ya, itu disebut dengan ada dua komponennya.
yaitu ada namanya hardware, dan yang kedua ada software. Nah, jadi antara hardware dan software itu adalah alatnya, alat untuk bisa berkomunikasi antara si orang satu dengan orang yang kedua, gitu ya. Hardware ini nanti dibagi ada input dan output. Software itu ada namanya yang berbasis desktop atau berbasis online, gitu ya. Sedangkan kalau pesannya, datanya itu nanti tergantung dengan kayak model format segala macam ya. Misalnya di sini ada misalnya video atau voice atau teks. Nah, nantinya video, voice atau teks ini dia akan mempengaruhi dari sistem yang digunakan. Contohnya, misalnya kita menggunakan komunikasi menggunakan hardware atau perangkat keras yang hanya satu arah. Contohnya seperti kita bermain HT. Tahu nggak? Talking gitu, yang kalau dipencet baru orang bisa ngomong, kemudian yang penerimanya nggak bisa langsung ngomong. Nah, itu disebut dengan komunikasi simplex. Jadi kalau apa gambarin ya? Aduh. Misalnya kalau ada dua orang komunikasi, di sini Bapak pindahin ya. Hanya satu arah seperti ini bahasa sederhananya disebut dengan simplex. Dia komunikasinya cuma satu. Kalau satu, sorry. Kalau satu, itu kayak kita menggunakan keyboard atau mouse yang menampilkan ke monitor. Dia cuma satu arah doang. Kalau yang dia dua arah, contohnya seperti ini. Oke, ini disebut dengan half. Nah, jadi ini yang dipakai biasanya untuk kayak model kalinya cuma satu, yang dipakai kayak orang komunikasi messengeran gitu ya, kemudian talking, yang cuman ketika orang ngirim itu nggak bisa langsung dua transfer data, dia satu dulu, kayak misalnya kita nerima SMS, ya kita baca dulu SMS-nya, kemudian si pengirim nanti nunggu balasan, itu namanya half to back. Tapi kalau cuma satu arah, kayak misalnya kita gunain mouse, gunain monitor, keyboard yang cuma nampil ke monitor gitu ya, cuma satu orang ini doang lah, transfer datanya cuma kita ngetik A, tampil di monitor A, nah itu yang disebut dengan simplex. Tapi kalau komunikasi datanya antar dua bisa bolak-balik, itu disebut dengan half to back. Cuman ada juga yang komunikasinya itu langsung bisa dua arah. Contohnya ini yang kayak gini ya. Ini disebut dengan full. Nah, jadi full itu seperti kayak kita video call atau teleponan, voice segala macam. Nah, itu disebut dengan full duplex. Karena apa?
komunikasi datanya itu langsung bisa yang namanya saling interaktif gitu ya. Cuman kalau simple cuman satu arah doang, kirim data doang, nggak ada interaksi tampilan segala macam yang kembali. Kemudian hal duplex ini komunikasi data, cuman dia datanya gantian untuk ngebalasnya. Contoh sederhananya kayak kita main talking pakai HT itu kita pencet ganti. Nah, baru kalau udah ngomong ganti, baru orang gantian ngomong. Kalau nggak kita ngirim WA atau Messenger, itu menggunakan yang hal duplex juga, karena kita dia nungguin pengirim, kemudian si pengirim nunggu balasan. Atau ada yang full duplex. Inilah yang kita gunakan sekarang untuk komunikasi cepat gitu ya. Berarti kalau full duplex itu bisa langsung komunikasi dan interaksi. Ini sebenarnya yang kita bahas utamanya ya. Cuma nanti ada beberapa komponen atau beberapa syarat untuk komunikasi data ini. Salah syarat-syaratnya, syarat komunikasi data. Kita buat aja ya. Satu, komunikasi pada data yang dibutuhkan. Nah, ini yang pertama nih, komunikasi pada data yang dibutuhkan. Jadi kalau data itu nggak dibutuhkan, ya kayaknya sih percuma saja adanya komunikasi tersebut. Jadi memang orang-orang yang bisa menggunakan atau memang orang yang berkepentingan gitu ya menggunakan data tersebut. Yang kedua, komunikasi data tidak berubah. Artinya, ketika kita mengirimkan berkas, file atau data segala macam, itu tidak boleh berubah dari pihak yang pertama. Misalnya, itu orang yang pertama misalnya, di sini misalnya pesannya berwarna kuning misalnya. Nah, ini dia ngomong, saya punya pesan warna kuning. Sampai si laki-laki atau sampai komunikasi kedua, ini larangan keras menjadi hitam gitu ya. Atau data yang dikirimkan itu jangan sampai berubah. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi data tidak boleh berubah. Jadi syarat yang kedua itu tidak boleh berubah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, komunikasi datanya memiliki
waktu yang cepat. Komunikasi data memiliki waktu yang cepat. Nah, jadi gimana pun caranya, sistem yang memang menggunakan komunikasi data yang menggunakan full duplex dalam artian yang komunikasinya langsung interaktif. Contoh kalau kalian video call atau menggunakan telepon, itu datanya harus langsung atau cepat. Kalau bahasa sederhananya disebut dengan real time. Nah, jadi syarat yang ketiga itu datanya gimana caranya kita membuat sistem, membuat aplikasi sebagai penghubungnya nanti, itu harus dalam pentransferan data bisa cepat. Misalnya kalau kalian video call gitu ya, nggak taunya 2 jam atau 1 jam setelah kalian komunikasi baru nyampe, kayaknya bakal membosankan dan tidak inilah bisa komunikasi secara lancar gitu ya. Oke, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, bahasa yang digunakan harus sama. Jadi percuma kalau kalian mau nikah sama orang Lampung, kemudian kalian nggak tahu bahasa Lampung, ya, atau kalian orang Jawa mau menikah sama orang Batak, orang Sunda atau orang Madura, kemudian kalian nggak tahu bahasanya, itu nggak akan terjadi transfer data sampai jadi rumah tangga yang bagus gitu ya. Jadi kalian itu harus mengerti dulu bahasa yang digunakan. Contoh kalau kalian misalnya nanti belajar website atau belajar aplikasi mobile, itu bahasa yang kalian gunain harus benar-benar tahu menampilkan menu A misalnya. Ya menggunakan bahasanya harus yang benar. Nggak bisa kamu pakai bahasa Indonesia nulis program pakai seperti itu, kayaknya nggak bakal bisa diterima oleh si sistem tersebut gitu ya. Jadi Bapak ulas sekali lagi, komunikasi data itu terbagi menjadi 2 kata, yaitu komunikasi dan data. Komunikasi interaksi, ya, interaksinya itu menggunakan hardware dan software gitu ya. Kemudian data merupakan message atau pesannya, ya. Dan ini formatnya itu bisa dalam bentuk video, teks, atau voice. Ini ya. Kemudian, dalam komunikasi data itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama simplex, yaitu hanya satu komunikasi. Contohnya kita mengetik di keyboard huruf A tampil di monitor. Ya sudah, sampai situ. Itu disebut dengan simplex. Kemudian ada yang half duplex. Komunikasi bisa berbalik data satu dengan data yang kedua, cuman dia tidak langsung real time, harus saling tunggu. Contoh penggunaan seperti messenger ataupun yang disebut dengan talking atau menggunakan HT. Yang ketiga itu disebut dengan full duplex. Ini komunikasinya langsung interaksinya antara si pihak pertama dengan pihak kedua langsung bisa real time atau interaksinya langsung bisa saling interaktif seperti itu. Kemudian kita juga sudah bahas tentang syarat-syarat komunikasi. Komunikasi pada data yang dibutuhkan. Jadi komunikasinya itu data yang memang benar-benar dibutuhin atau dipentingin. Kadang-kadang ada orang yang cerita tapi kita nggak butuh dengan cerita itu percuma gitu ya.
Atau kita membutuhkan sebuah data, tapi ternyata datanya malah yang didapatkan tidak sesuai. Nah, itu menyalahi dari syarat komunikasi data juga. Kemudian komunikasi data tidak berubah, ya. Jadi pesan dari pertama, file yang pertama sampai file yang terakhir itu tidak berubah, kecuali melalui nanti proses namanya revisi segala macam data tersebut. Yang penting data yang utama. Kalau bahasanya sederhananya gini ya, data ini adalah sumber atau hal yang memang masih murni gitu ya, masih benar-benar belum diolah. Kalau sudah diolah itu bisa menjadi sebuah informasi. Coba nanti habis ini kita coba jelasin perbedaan antara data dengan perbedaan dengan informasi. Yang ketiga, komunikasi memiliki waktu yang cepat gitu ya. Gimana caranya kita dalam membuat sistem atau aplikasi tidak sampai delay. Nah, namanya waktu waktu dari pengirim sampai waktu balasan itu disebut dengan delay, atau waktu yang dibutuhkan itu tidak lama banget atau harus real time. Kemudian komunikasi data, bahasa yang digunakan harus sama, dalam artian harus saling nyambung antara si pemberi pesan dan yang responnya. Itu harus benar-benar paham dengan bahasanya, percuma gitu ya kalau nggak sampai paham bahasanya. Oke, itu jadi simple sih, tapi paling nanti yang agak rumit itu komunikasi data ini dalam penerapan ke komputer itu kita contohkan nanti dalam komunikasi data jaringan gitu ya. Kayak kita membuat sebuah topologi jaringan segala macam. Nah, itu yang mungkin agak sedikit teknis gitu ya. Kalau ini baru prinsip lah, baru kayak bahasa pengantarnya gitu ya. Cuman kalau nanti udah ngomongin tentang jaringan, tentang segala macam, nah itu biasanya nanti kita akan lebih agak sedikit lebih rumit untuk ke teknisnya. Cuman nggak masalah. Kalau penjelasan Bapak menggunakan Photoshop kayak gini enak nggak? Bisa nggak dipahami gambar-gambarnya? Daripada Bisa, Bapak Pak. pakai PowerPoint? Karena kalau PowerPoint, nanti orang biasanya terpatok dengan cuman baca doang gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan gambar-gambar seperti ini, harapan Bapak itu memang ya apa ya, bahasanya lebih interaktif gitu. Kalau orang itu biasanya menggunakan PowerPoint doang segala macam ya cuma tekstual saja. Kalau Bapak pinginnya enggak. Apa yang Bapak pahami itu coba Bapak sampaikan, kemudian nanti minta responnya aja di bagian mana atau hal apa yang perlu didiskusikan bisa kalian sampaikan. Oke, ini dulu nih. Sekarang seperti biasa Bapak ingin melihat responsifnya atau kalian secara penerimaannya seperti apa gitu. Bapak sudah pegang pena sama pegang kertas. Kemarin itu ada siapa aja ya, Guntur segala macam itu yang dapat. Kayaknya udah Bapak save. Sekarang Bapak mau ngetes lah gitu ya. Siapa cepat langsung ngomong aja. Siapa cepat langsung ngomong, nanti Bapak yang milih dan yang lainnya bisa di-mute dulu. Tadi Bapak jelasin pertama kali itu ada namanya penggalan kata, yaitu ada komunikasi dan data. Coba siapa yang bisa jelasin apa sih definisi sederhananya komunikasi dan apa sih definisinya data? Dalam hitungan 1, 2, siapa yang bisa jawab? Cantika, Pak. Tika, mana? Oh, Cantika. Oke, Cantika, Bapak kasih peluang nilai 5 ada ya, nilai 5 dulu. Nanti ada nilai yang Cantika, coba jelaskan sepengetahuanmu apa yang Bapak sampaikan tadi tentang apa itu komunikasi dan apa itu data. Bedanya di mana? Kalau komunikasi itu orang yang berinteraksi. Cocok. Kalau data, mesek atau pesannya. Oke, sip. Kalau
Ini udah Bapak tulis. Cantika Raja ya? Ya, Pak. Cantika Raja. Poin 5. Kalau untuk komunikasinya dia biasanya menggunakan apa aja? Hardware dan software. Cocok. Kalau untuk bentuk message-nya atau pesannya apa aja? Video, teks, sama apa sih namanya? Voice. Oke, cocok. Walaupun ada gambar, ada animasi, segala macam ya. Tapi itu baru Ya, Pak. contohnya saja. Contoh. Oke, Bapak kasih tambahan nilai 5 lagi. Jadi kamu hari ini dapat 10, Cantika. Ya, Pak. Makasih. Oke. Jadi walaupun belum sarapan tetap lah ya. Tetap bahagia dapat nilai ya. Sama juga belum mandi si Cantika kelihatan. Oke. Lanjut. Di mode sekarang cepat-cepatan lagi. Coba sebutin aja nih. Nilainya 5. Tipe komunikasi. Cantika, Pak. Cantika udah, Cantika mandi dulu sana. Ganti. Iya, Pak. Oke. Bentar. Ulangi ya. 1, 2, 3. Pak. Ya, Pak. Dewi, Pak. Pak. Via Dewi. Via. Apa aja? Tipe yang pertama simplex, yang kedua halfplex, yang ketiga full duplex. Oke, dapat 5 ya. Oke. Bisa sekalian jelasin apa yang dimaksud dengan simplex, half duplex? Kalau simplex itu orang yang menjalankan di monitor. Oke. Terus yang kalau duplex itu orang yang mengirim pesan dari satu ke pesan orang kedua. Terus kalau yang full duplex itu yang langsung komunikasi kayak video call, Oke. file. Kamu dapat 10 juga tadi ini. Cakep ya. Oke. Sekarang untuk yang ketiga. Sebutin 3 minimal syarat komunikasi data. Iya, Pak. Coba nih. Iya, Pak. Lana, tadi ngelihat pertama kali semua Lana. Lana. Ya, pertanyaannya udah mandi belum? Ya, belum, nggak jadi. Kalau yang belum mandi belum nggak jadi. Oke, silakan Maulana. Alah, voice-nya hilang Maulana. Voice-nya nggak ada. Guntur, Pak. Ya. Iya, Pak. Bentar. Saya, Pak. Nah, belum rezeki memang gara-gara orang belum mandi itu. Halo. Guntur, Pak. Aduh. Bisa nggak Maulana? Bisa, Pak. Ya udah. Coba. Yang pertama, komunikasi data tidak berubah. Cocok. 1. Yang kedua, komunikasi data harus real time. Cocok. Yang ketiga, komunikasi data harus memiliki bahasa yang sama. Oke, sip, dapat ya. Poin 5 ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang bisa nambahin? Tadi ada 4, satu lagi apa? Saya, Pak. Guntur, Pak. Komunikasi yang dibutuhkan. Iya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Daniel. Apa, Nil? Komunikasi. Yang satu lagi. Nggak jelas, Daniel. Ulangi. Komunikasi data tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Udah kesebut sama Maulana. Guntur, Pak. Guntur. Tambahin, Tur. Ada 4 tadi, Tur. Di Maulana Guntur, 3. ulang ya, Pak. Guntur, ulang. Ya, ulang, Tur. Yang pertama ada komunikasi pada data yang dibutuhkan. Yang Oke, kedua, komunikasi data yang tidak berubah. Cocok. Komunikasi memiliki waktu yang tepat. Komunikasi data harus sama. Oke, dapat 5 ya, Tur. Tadi ngelengkapin komunikasi pada data yang dibutuhkan ya. Oke. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Oke. Satu lagi deh.
Siap-siap ya. Ini pertanyaannya,